Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai integral tentu dengan jumlah Riemann. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai konstruksi Riemann, di mana kita menghitung luas daerah di bawah kurva dengan pendekatan persegi panjang. Teman-teman tentu saja masih ingat ya, konsep yang kita gunakan adalah panjang dikali lebar, di mana panjang ini adalah fungsi dari kurva tersebut. Misalnya fungsinya adalah f ck, kemudian delta x-nya itu menjadi lebarnya, di mana itu adalah panjang dari selang atau interval dari titik satu ke titik berikutnya. Selang terpendek yang kita buat ya. Saya ulangi, untuk konstruksi jumlah Riemann ini kita mengambil konsep dari persegi panjang atau persegi ya, sisi kali sisi atau panjang kali lebar. Di sini kita mengalihkan antara fungsi dari kurva tersebut. Misalnya kurvanya seperti ini, memiliki fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 2 misalnya. Dan delta x ini adalah lebarnya, yaitu selang terkecil yang kita buat atau selang yang kita buat dari batas bawah A sampai batas atas B di sumbu X. Contoh, hitung integral x min 2 dx dari 0 sampai dengan 2. Untuk menghitung ini dengan menggunakan metode jumlah Riemann, yang pertama kali kita lakukan adalah kita melihat intervalnya. Intervalnya adalah 0 sampai dengan 2. Maka kita partisi selang tersebut menjadi n bagian yang sama panjang. Partisinya berapa banyak? Bebas aja ya. Atau partisinya seberapa panjang itu tergantung kita yang membuatnya. Kita taruh 0 di batas bawah dan 2 di batas atas pada sumbu X, sehingga 0 ini akan menjadi X0. X0 sama dengan 0 dan X yang ke N itu adalah 2. X1-nya apa? X1-nya adalah 0 ditambah delta X. Kemudian X2-nya adalah 0 ditambah 2 dikali delta X. X yang ketiga 0 ditambah 3 dikali delta X dan seterusnya. Delta X-nya berapa? Delta X-nya adalah 2 dibagi N. 2 dari mana? 2 itu adalah B min A per N. Batas atas atau B dikurangi batas bawah. B min A per N. Panjangnya selang dibagi banyaknya bagian, itu adalah delta X. Sehingga X yang ke I atau X di titik yang ke I, yang mana saja yang kita pilih adalah 0 ditambah I dikali delta X sama dengan 2 dikali I per N. Kalau yang X1, 0 ditambah delta X. Delta X-nya berapa? Delta X-nya 2N, berarti 0 ditambah 2 per N. Kemudian X2-nya 0 ditambah 2 dikali 2 per N. 2 dikali 2 per N menjadi 4 per N. X yang ketiga akan menjadi 0 ditambah 3 dikali delta X sama dengan 0 ditambah 3 dikali 2 per N. 3 dikali 2 per N adalah 6 per N. 6 per N tambah 0, 6 per N. Sehingga X yang ketiga adalah 6 per N. Saya ulangi lagi, untuk yang XI atau X yang ke I itu adalah XI sama dengan 0 ditambah I dikali delta X sama dengan 0 ditambah I dikali 2 per N. 0 ditambah I dikali 2 per N menghasilkan 2I per N. Seperti itu ya. Pilih CI sama dengan XI merupakan titik sampel. Untuk jumlah Riemann-nya sigma FCI dikali delta XI. Jadi buat apa sih kita mengambil titik sampel? Nanti salah satu titik itu atau salah satu selang itu akan menjadi referensi kita ya dalam membuat rumus. Misalnya gambarnya seperti tadi. Saya buat dulu persegi panjangnya. Ini menjadi persegi panjang acuan kita ya. Di sini kita punya fx, di bawah kita punya misalnya ini ada 2 titik ya, xi min 1. Kemudian yang ini xi. Nah, seperti itu ya. Sigma fci dikali delta xi yang tidak lain adalah p dikali dengan L.
di mana I-nya itu berjalan dari 1 sampai dengan N. Kemudian sigma FCI-nya adalah 2I per N. Dari mana FCI-nya 2I per N? Dikurangi 2 dikali 2 per N. Kita ingat lagi soalnya adalah integral X min 2, di mana batas bawahnya adalah 0 sampai dengan 2. X min 2, batas bawahnya 0 sampai dengan 2. Yang ini kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Bentuk integral kita ubah menjadi sigma. Kemudian X-nya adalah X yang ke I. Di halaman yang sebelumnya kita sudah lihat bahwa X yang ke I itu punya rumus, nah ini, 2I per N. Maka XI adalah 2I per N min 2. Ini Fx-nya. Fx dikali delta X. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kita tinggal mengalihkan saja. 2 per N ini kita kalikan ke dalam menjadi 4I per N dikurangi 4 per N. Sigma I-nya berjalan dari 1 sampai ke N, 4I per N kuadrat ya. Jadi N dikali N kuadrat dikurangi 4N, di mana 4N kemudian 4N kuadrat itu merupakan konstanta. Kemudian 4 per N ini kita keluarkan dari bentuk sigma atau dari simbol sigma. 4 per N kuadrat dikali sigma I dikurangi 4 per N dikali sigma 1. Kita tahu bahwa sigma I ini merupakan sigma khusus yang punya rumus tersendiri. 4 per N kuadrat dikali sigma I-nya itu adalah N dikali N plus 1 per 2 dikurangi 4 per N dikali sigma 1. Kalau I-nya berjalan dari 1 ke N, kita tinggal kalikan saja 1 dikali N menjadi N. Setelah ini dibagaimanakan? Kita sederhanakan bentuknya menjadi min 2 plus 2 per N. Dari mana seperti ini? Kita lihat ya. N dikali N menjadi N kuadrat ditambah N dikali 1 menjadi N per 2. 4 dikali N kuadrat per 2. Kita bisa coret N kuadrat. Kemudian yang ini menyisakan N. Nah ini dicoret juga ya, disederhanakan jadi 2. Nah, ini habis. Tinggal N per 2. Kalau kita tulis ulang ya di sini. Saya hapus ya. Saya jelaskan. 4 per N kuadrat dikali N dikali N kuadrat per 2. Ini kita kasih kurung dulu. Ditambah 4 per N kuadrat ditambah dikali N dikali 1 itu N per 2 dikurangi 4 per N dikali N ya. Ini habis ya, tinggal 4 sama dengan yang ini. Kita bisa sederhanakan. Kemudian ini saya ganti dulu warnanya ya. Kemudian 4 dengan 2 menyisakan 2 di atas. Yang ini juga tinggal 1 N-nya di bawah. 4 dengan 2, jadi di sini tinggal 2. Ini 2, kita tulis lagi ya. 2 ditambah 2 per N. 2 per N. Kemudian dikurangi 4. Hasilnya adalah 2 dengan min 4, sisanya min 2. Ditambah 2 per N, nggak punya temannya ya. Yang satu suku sama dia. Berarti kita tulis lagi 2 per N. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita masukkan jika N menuju tak hingga, maka kita menggunakan limit menuju tak hingga. Kenapa N-nya menuju tak hingga? Kita ingat lagi ya. Partisi yang kita buat itu kan banyak. Yang asalnya selangnya A dari B, kita buat partisinya misalnya A sampai dengan B. Misalnya kan seperti ini. Kemudian kita buat partisi. Partisinya semakin kecil, semakin mendekati 0. Partisi itu menuju 0, sedangkan M-nya menuju tak hingga. Setelah kita selesai mengerjakan sigmanya, kita masukkan bentuk limit. Limit N menuju tak hingga pada negatif 2 ditambah 2 per N. Negatif 2 ditambah 2 per N. N-nya menuju tak hingga, tinggal kita masukkan ya. Hasilnya adalah negatif 2. Contoh soal. Hitung jumlah Riemann jika FCK-nya adalah K kuadrat ditambah 1 pada interval negatif 1,2 dengan menggunakan titik-titik partisi berjarak sama. Jadi di soal ini
kita punya data fungsi f, kemudian interval, dan titik partisi yang sudah ditentukan. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik partisi, di mana titik-titik itu sudah ditentukan dalam soal, yaitu negatif 1, negatif 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, dan 2. Dengan titik sampel berupa CK, berupa titik tengah dari interval bagian ke K. Dan titik sampelnya pun sudah ditentukan oleh soal. Yang sudah ditentukan adalah titik partisi, kemudian titik sampel merupakan titik tengah dari interval bagian ke K. Ini saya kasih highlight. Kenapa saya kasih highlight? Karena nanti bisa saja soalnya antara contoh satu dengan contoh yang lain itu berbeda, sehingga pekerjaannya pun akan berbeda. Penyelesaiannya, ini jumlah Riemann sama dengan sigma K dari 1 sampai dengan N FCK dikali delta XK. CK-nya itu adalah titik tengah atau titik sampel dikalikan dengan delta X yang ke K. Kalau misalnya kita berbicara CI, maka delta XI. CN delta X dikali delta X yang ke N. Kita tinggal kalikan saja ya. F dikali delta X. Titik sampelnya sudah diketahui. F pada min 0,75, min 0,25, 0,25, 0,75, 1,25, 1,75 dikali 0,5. Dari mana sih angka-angka ini? Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah menggambarkan kurvanya. Cara menggambarkan kurva bagaimana? Kita punya kurvanya adalah K kuadrat ditambah 1 pada interval negatif 1 sampai dengan 2. Tolong diingat lagi teman-teman bagaimana cara membuat kurva. Kita punya yang namanya domain dan range. Domain di sini merupakan titik X atau titik di sumbu X. Domainnya berapa? Negatif 1 sampai dengan 2. Negatif 1 sampai dengan 2 kita punya berapa titik? Kalau di sini kita ditentukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya kita gunakan ada intervalnya adalah 0,5, maka di sini ada min 1 kurangi 0,5 adalah 0,5, min 0,5. Bergeser lagi ke arah kanan, 0,5 kurangi 0,5, 0. Bergeser lagi, 0,5, 0,5 dan seterusnya sampai di titik 2. Sampai 2 ya. Di sini seterusnya sampai 2. Lalu bagaimana menentukan range atau daerah hasil? Dilihat lagi. Fungsinya adalah K kuadrat ditambah 1. F-nya K kuadrat ditambah 1. Maka kita masukkan aja negatif 1 dikuadratkan ditambah 1, maka ini akan menjadi 2. 1 kuadrat dikuadratkan 1 ditambah 1, 2. Titik yang pertama adalah min 1,2. Kita lihat min 1,2 di sini ya titiknya ya. Kemudian min 0,5 dikuadratkan ditambah 1, 0,25. 0,25 ditambah 1, 1,25, sehingga titik koordinat yang kedua adalah min 0,5, 1,25. Ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua 0,5,1 di sini ya. Lanjut ya. 0 dikuadratkan 0 ditambah 1, 1. 0 pasangannya 1 di sini. Kemudian
0,5 dikuadratkan 0,25 tambah 1, 1,25. Nah, jadi teman-teman nanti menggambar titik-titiknya dulu. Kemudian 1,5 di sini titiknya, nanti 2 di sini. 2 berapa sih? 2 dikuadratkan 4 tambah 1, 5, 2,5 ya, sekitaran sinilah. Nanti titik-titiknya dihubungkan menjadi sebuah kurva. Kalau sudah membuat kurva, kita membuat partisi. Nah, partisinya itu sudah ditentukan. Negatif 1, terus 0,5. Negatif 1, negatif 0,5, 0, kemudian 0,5, 1, 1,5, dan 2. Kemudian titik sampelnya adalah titik tengah dari interval bagian. Maka dari interval yang pertama, negatif 1 dan negatif 0,5, tengah-tengahnya adalah di sini. Nilainya berapa? Negatif 0,75. Nah, ini negatif 0,75. Kemudian yang kedua, antara negatif 0,5 sampai dengan 0, titik tengahnya adalah 0,25. Lalu antara 0 dengan 0,5 adalah 0,25. Antara 0,5 dengan 1 adalah 0,75. Antara 1 dengan 1,5 ada 1,25. Antara 1,5 dengan 2, 1,75. Dikali delta X. Delta X-nya berapa? Delta X adalah B min A per N. B-nya 2, A-nya 1. Delta X sama dengan 2 dikurangi negatif 1 dibagi N. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 2 kurangi negatif 1, 3 dibagi 6. Atau kita sederhanakan dengan 1/2 atau desimalnya adalah 0,5. Setelah ini bagaimana? Udah selesai? Ya belum. F min 0,75. Dari mana lagi ini angka 1,5625 ini kan hanya titik sampel. Titik sampel untuk menentukan apa? Kita kan mau cari panjangnya, panjang dari persegi panjang. Panjang dari persegi panjang dari titik sampelnya ini kita tarik ke atas sampai menyentuh kurva. Kira-kira di sini. Habis dari sini kita tarik ke kanan atau kita tarik ke sumbu X. Kira-kira di sini nilainya berapa? Dari titik sampel tarik ke kurva, ditarik ke sumbu Y ya, bukan ke sumbu X tapi ke sumbu Y. Kira-kira 1,5. Kemudian titik sampel yang kedua adalah negatif 0,25. Negatif 0,25 kita tarik ke atas sampai menyentuh kurva, kemudian ditarik ke sumbu Y, diperoleh kira-kira nilainya 1 ditambah 1 tambah yang ini juga sama, titik sampelnya sama. Kemudian yang selanjutnya 0,75 juga sama. Yang selanjutnya 1,25 ditarik ke atas, kemudian kita tarik lagi ke kiri ke sumbu Y. Nah, di sini kurang lebih 2,5 ya, di antara 2 dan 3. Titik sampel yang terakhir adalah 1,75. 1,75 ditarik ke atas sampai menyentuh kurva. Kemudian kita tarik ke sumbu Y. Kira-kira 4,1 atau 4,0 di sini ya, 0,625. Ini baru nilai dari fx-nya itu sendiri atau nilai dari panjangnya. Panjang dikalikan lebar. Kita hitung satu-satu ya. Kalau misalnya teman-teman mau menghitung satu-satu. Jadi, satu bentuk persegi panjang ini kita hitung. Panjangnya adalah 1,5 dikalikan dengan 0,5. Boleh.
berapa? 1,5 dikalikan 0,25 0,375. Kemudian 1 dikali 0,5 dan seterusnya. Atau kita jumlahkan dulu panjangnya, semuanya kita jumlahkan lalu dikali intervalnya atau dikali delta X-nya. Bisa seperti ini asalkan delta X-nya itu sama. Delta X untuk semua selang atau semua partisi itu sama, kita boleh melakukan cara seperti ini. Kalau misalnya kasusnya ternyata delta X-nya berbeda setiap partisi, misalnya untuk yang kotak pertama itu 0,5, selanjutnya itu adalah 1, lalu ini adalah 0,75, nah itu kita harus menghitung satu-satu. Ini tinggal kita jumlahkan semua lalu dikalikan, kita peroleh hasilnya sekitar 5,9. Dikasih di sini ya. Satuan luas. Kalau sedang menghitung volume, kita tulis satuan volume. Setelah ini, setelah pembahasan ini mungkin aplikasinya kita menghitung volume. Oke, lanjut ya. Nah, untuk yang ini, misalnya kita punya kurva seperti ini ya. Kita buat selang partisi, kemudian kita gambar masing-masing partisinya. Gambar berbentuk persegi panjang. Kita punya luasan A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tinggal kita jumlahkan ya. Kita perhatikan bahwa pada masing-masing selang, delta X-nya berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi kita hitung satu-satu kalau untuk kasus seperti ini. Dan kurvanya itu ada di atas sumbu X, ada di daerah 1. Jadi untuk bidang Cartesius itu teman-teman pasti sudah tahu ya. Ada 4 daerah, 1, 2, 3, 4, ini kebetulan kurvanya ada di daerah 1 sehingga akan bernilai positif. Bagaimana kalau seperti ini? Kurvanya ada sebagian di atas sumbu X dan sebagian lagi di bawah sumbu X atau daerah 1 dan daerah 4. Berarti yang di daerah 4 itu akan bernilai negatif, yang di daerah 1 akan bernilai positif. Lalu bagaimana Bu? Ya tinggal kita jumlahkan saja, kalau ada yang negatif ya udah negatif. Seperti itu ya. Contoh soal nomor 2, hitung jumlah Riemann untuk FCK-nya adalah K plus 1 dikali K-2 dikali K-4. Untuk kasus seperti ini, kalian kalikan dulu sehingga diperoleh K pangkat 3 min 5K kuadrat ditambah 2K ditambah 8. Pada interval 0,5 dengan menggunakan partisi dengan titik-titik partisinya itu adalah, di sini lagi-lagi titik partisi sudah ditentukan 0, 1,1, 2, 3,2, 4, dan 5. Dan titik sampel yang berpadanan. Titik sampelnya juga sudah ditentukan 0,5, 1,5, 2,5, 3,6, dan 5. Caranya sama seperti tadi. Pertama, gambarkan kurva. Kedua, tentukan titik-titik partisinya atau tinggal taruh aja ya sesuai dengan soal. Yang ketiga, sesuaikan juga titik-titik sampel dengan yang ada di soal. Titik partisinya 0, 1,1, 2, 3,2, 4, dan 5. Kemudian titik sampelnya 0,5, 1,5, 2,5, 3,6, dan 5. Jadi ada yang di tengah, ada yang agak ke kiri, ada yang mepet ke kanan. Kenapa seperti itu? Ya kalau misalnya soalnya minta seperti itu ya ikutin aja ya teman-teman. Setelah kalian tahu selang partisi dan titik sampel, kalian harus cari tahu fx-nya. Jadi misalnya seperti ini, 0,5 kita tarik ke atas, tarik ke sumbu Y,
Di 0,5 ini ternyata si fx-nya adalah sekitar 8. Sehingga delta x-nya berapa nih? 1,1 kurangi 0, 1,1 dikali 8. Lalu yang kedua, 2 dikurangi 1,1. Itu intervalnya ya. 2 dikurangi 1,1 itu 0,9 dikali tingginya, tarik dari 1,5, kemudian tarik lagi ke sini, kira-kira 3, 0,9 dikali 3. Kemudian yang ini 2,5 tarik ke bawah sampai menyentuh kurva, tarik lagi ke kiri, kurang lebih 1 dikali intervalnya adalah 3,2 dikurangi 2, yaitu sekitar 1,2 dikali negatif 1. Oh, ternyata di sini negatif 2, kemudian 3,6 ditarik ke kiri sekitar negatif 3 ya. Negatif 3 dikali 4 dikurangi 3,2, 0,8 dikali 3. Lalu yang terakhir, intervalnya adalah 5 kurangi 4, 1, intervalnya 1. Tingginya kita lihat di sini sekitar 18, 1 kali 18. Setelah dikalikan, kita jumlahkan semuanya. Diperoleh 23,9 satuan luas. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita masuk ke sifat integral tentu. Ternyata integral tentu juga punya sifat-sifat seperti integral tak tentu, sifat kelinearan, integral A sampai dengan B untuk P fx ditambah Q gx dx, maka P dikali integral fx dx ditambah Q integral gx dx. Jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka integral A sampai dengan C untuk fx dx sama dengan integral A sampai dengan B fx dx ditambah integral B sampai dengan C fx dx. Nomor 3, integral fx dx untuk A sampai dengan A itu akan sama dengan 0. Yang keempat, bila fx ganjil, maka integral fx dx negatif A sampai dengan A akan sama dengan 0. Bila fx genap, maka integral negatif A sampai A untuk fx dx sama dengan 2 dikali fx dx 0 sampai dengan A. Contoh soal nomor 3. Hitung integral min 2 sampai dengan 3 untuk x plus 3. Penyelesaiannya, partisikan interval. Yang pertama adalah kalian gambarkan dulu kurvanya ya. Setelah gambarkan kurvanya, kemudian buat partisinya dengan interval min 2 sampai 3 menjadi n interval bagian yang sama. Katanya n interval bagiannya harus sama. Masing-masing panjangnya adalah delta x 5 per n. Dari mana 5? 5 adalah 3 dikurangi negatif 2 dibagi n, atau b min a per n. Dalam tiap interval xk min 1, xk. Gunakan ck sama dengan xk sebagai titik sampel. Karena batas bawahnya adalah negatif 2, maka x0 sama dengan negatif 2 dan x ke n adalah 3. Kita buktikan bahwa x ke n adalah 3. Xn sama dengan min 2 titik 0 atau x0 ditambah n dikali delta x. X0-nya negatif 2, delta x-nya adalah 5 per n. Negatif 2 ditambah n dikali 5 per n. Ini habis ya, tinggal dicoret n-nya. Menyisakan negatif 2 ditambah positif 5 sama dengan 3. Dan yang terpenting adalah titik sampel x yang ke k. Xk sama dengan min 2 atau x0 ditambah k dikali delta x. Min 2 ditambah xk dikali 5 per n. Caranya sama seperti tadi. Sigma FCK dikali XK. Sigma FCK. FCK-nya apa? FCK-nya adalah XK plus 3. XK plus 3 dikali delta X. Delta X-nya adalah 5. XK-nya sendiri tadi kita punya min 2 plus XK dikali 5 per N. Yang bisa kita sederhanakan hanya negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 ditambah 3 adalah positif 1. 1 ditambah
5 kali K kali 5 adalah 5K per N. Ini baru fx-nya saja ya, baru yang ininya saja. Nah, selanjutnya kita kalikan fxk dikalikan dengan delta x. 1 plus K dikali 5 per N dikali 5 per N. Kita kalikan masing-masing seperti ini. 5 per N dikali 1, 5 per N. Kemudian 5 per N dikali 5K per N adalah 25K per N kuadrat. 5 per N ini konstanta, kita keluarkan dari bentuk sigmanya. 5 per N dikali sigma 1. Ditambah 25 per N kuadrat dikali sigma K. 5 per N ditambah 25 per N kuadrat dikali sigma K itu sama dengan sigma I. N dikali N plus 1 per 2. Hasilnya akan seperti ini. Ya, setelah seperti ini, kita masukkan limit P menuju 0 atau limit N menuju tak hingga. Kita masukkan di sini adalah tak hingga sehingga diperoleh jumlahnya atau luasnya adalah 35 per 2 satuan luas. Ternyata kalau kita gambarkan X plus XK plus 3 itu merupakan kurva garis lurus ya, atau kurva linier seperti ini. Kita tarik batas bawahnya di negatif 2 dan batas atasnya di positif 3, bentuknya seperti trapesium. Kalau kita punya bentuk seperti ini, yang kita sudah tahu rumus bakunya seperti apa, kita boleh menggunakan rumus baku. Rumus dari trapesium adalah jumlah dua sisi sejajar dikali T dibagi 2. Sisi sejajarnya itu adalah yang ini ya, tarik ke sumbu Y kira-kira di sini kira-kira 1, kemudian yang ini ditarik ke sini kira-kira 6. 1 ditambah 6, 7, dikalikan tingginya yang ini menjadi tingginya adalah 5. 7 dikali 5, 35 dibagi 2, 35 per 2, sama hasilnya. Kalau kasusnya seperti ini, teman-teman bisa langsung menghitung luasannya. Tapi kalau misalnya luas daerah di bawah kurvanya itu ternyata bukan bentuk yang pasti seperti persegi panjang atau trapesium, teman-teman harus menggunakan jumlah Riemann. Kalau misalnya nanti saya memberikan soal, di situ suruhannya adalah hitunglah luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan pendekatan Riemann. Teman-teman harus mengerjakannya dengan metode seperti ini ya, dengan jumlah Riemann, bukan menggunakan integral secara langsung. Silahkan dipelajari contoh soal yang lainnya. Di sini ada contoh soal 4. Hitung integral 2x kuadrat min 8 dengan batas bawahnya negatif 1 dan batas atasnya positif 3. Hasilnya akan seperti ini, min 40 per 3. Kenapa negatif? Karena ternyata setelah kita gambarkan kurva tersebut, luasan daerah terbesarnya ada di bawah sumbu X. Ya, banyaknya di sini ya, di daerah 3 dan 4. Sekian untuk penjelasan materi integral tentu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.